Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Fitri di channel YouTube Lemu Manis. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan selalu dilimpahkan rezeki yang turah-turah, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, dalam video kali ini saya mau bikin kolak biji salak ya. Oh, ternyata biji salak bisa dikolak ya teh. Tenang-tenang, bukan biji salak sungguhan ya teman-teman. Tapi ini tuh candil dari ubi kuning yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai biji salak. Kolak biji salak ini enak banget loh teman-teman rasanya. Manis dari kuahnya, gurih dari santan dan kenyal dari si ubinya. Pokoknya cocok banget buat hidangan buka puasa. Mau tahu cara buatnya dan apa saja bahannya? Langsung aja yuk kita simak videonya sampai selesai. Bahan yang pertama saya siapkan yaitu ubi cilembu sebanyak 1 kilo teman-teman. Kenapa pilih ubi cilembu? Karena ubi cilembu itu sedikit mengandung air ya teman-teman dibandingkan dengan ubi kuning yang lain. Jadi ubi cilembu ini cocok banget dibikin kolak, bola-bola ubi atau klepon serta yang lainnya karena rasanya itu lebih enak menurut saya teman-teman. Dan kalau misalkan ubi kuning yang lain itu terlalu benyek kalau kita kukus teman-teman. Biasanya ubi yang benyek itu digunakan oleh ibu-ibu pedagang pecel atau lotek ya teman-teman, agar si bumbu kacangnya itu lebih kental. Dan untuk harganya pun sangat murah teman-teman, 1 kilo hanya 8.000 aja. Langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu akan mengukus ubinya teman-teman. Tapi sebelumnya akan saya potong-potong dulu kecil-kecil agar lebih cepat matang ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong semua, sudah siap saya kukus. Kukusannya sudah saya panaskan sebelumnya, akan saya langsung taruh aja ubinya ya teman-teman. Kita akan kukus selama 15-20 menit. Setelah saya kukus selama kurang lebih 15 menit, ini ubinya sudah matang ya teman-teman. Bisa dilihat ini ubinya sudah mudah dipotong-potong. Berarti itu tandanya sudah matang, sudah empuk ya teman-teman. Dan kita akan siap olah di proses selanjutnya. Mumpung ubinya masih panas, saya akan langsung menghaluskan atau menumbuk si ubi kuningnya teman-teman. Dan untuk menumbuknya saya menggunakan ulekan seperti ini aja, dilapisi plastik agar tidak lengket. Dan ini sudah selesai saya tumbuk ya teman-teman. Tekstur dari ubinya pun sudah halus. Tapi ini masih ada ubi yang masih ngegrindil teman-teman. Selain masih ada yang ngegrindil, juga ada serat halus yang masih tertinggal ya teman-teman. Dan ini kalau misalkan kita gigit si candilnya bakalan ada tuh keluar si serat-seratnya. Nah saya tuh nggak mau yang masih ada seratnya teman-teman. Jadi langkah selanjutnya saya akan mencoper lagi si ubi kuningnya yang sudah saya tumbuk ini. Tapi kalau misalkan bagi teman-teman itu tidak masalah, tidak perlu dicoper lagi ya teman-teman. Cukup di tahap penumbukan pertama saja. Dan perlu dicatat ya teman-teman, kalau teman-teman menghaluskan menggunakan chopper, kondisi ubi kuningnya harus benar-benar dingin agar teksturnya tidak terlalu lengket ya teman-teman. Karena kalau terlalu lengket dia akan sulit kita bentuk teman-teman. Dan biasanya kalau saya bikin buat jualan, saya langsung ke tahap ini teman-teman. Tidak saya tumbuk dulu menggunakan ulekan. Saya tunggu dulu dingin baru saya chopper karena agar lebih cepat ya. Karena ini untuk kebutuhan konten agar lebih jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman. Jadi saya menunjukkan dua macam proses yang berbeda dan hasil yang berbeda seperti itu. Dan ini hasil yang sudah saya chopper, teksturnya langsung lebih lembut ya teman-teman. Dan serat halusnya pun sudah hilang. Dan ini hasil dari ubi kuning yang sudah saya haluskan menggunakan chopper ya teman-teman. Teksturnya bisa dilihat lebih pulen, lebih halus dan lembut teman-teman.
Selanjutnya kita kasih garam 3/4 sendok teh ya teman-teman, lalu diaduk rata. Sebetulnya seharusnya sih ini diberikan garam pada saat ubinya masih panas. Tadi saya lupa, jadi ya nggak apa-apa deh, saya tambahkan di sini aja, di tahap ini aja. Yang penting kita mengaduknya atau mengolennya rata ya teman-teman. Kalau yang ini opsional ya teman-teman, boleh ditambahkan boleh tidak, tapi saya lebih suka menambahkan vanili cair ya teman-teman, agar si candilnya nanti itu lebih harum. Pemberian vanili cair ini sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak karena nanti khawatir si candilnya pahit kalau terlalu banyak. Setelah teraduk rata, saya mau menambahkan tepung tapioka ya teman-teman. Untuk takaran sendok tapiokanya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu menggembung atau tidak terlalu peres. Jadi untuk 1 kilo ubi itu udah pas banget, tapiokanya 15 sendok makan teman-teman. Tidak akan terlalu keras atau tidak akan terlalu lembek nanti hasilnya. Pokoknya ini sudah sering saya uji coba di dapur dan resepnya sudah pas ya teman-teman. Akan saya aduk kembali menggunakan sarung tangan karena banyak yang komplain ya, kenapa teh nggak pakai sarung tangan, kenapa nggak pakai sarung tangan. Nah ini saya tunjukkan kalau misalkan kita mengaduk atau mengolen pakai sarung tangan, hasilnya sarung tangannya itu jebol teman-teman. Dan ini saya sudah ganti dengan sarung tangan yang baru, ternyata masih jebol juga teman-teman. Jadi ya sudahlah, saya putuskan untuk cuci tangan yang bersih dan lanjut mengulen ya teman-teman. Jadi itu alasannya saya tidak menggunakan sarung tangan pada saat mengulen ya teman-teman. Mohon maaf sekali dan semoga terjawab pertanyaannya. Dan ini hasilnya candil ubi kuning yang sudah saya bentuk menyerupai biji salak ya teman-teman. Hasilnya bagus banget, mulus. Saya langsung loncat ke proses hasil akhirnya ya teman-teman. Mohon maaf banget pada saat proses perebusan candil tidak terekam. Saya agak sedih juga ya teman-teman. Saya cari videonya ternyata hilang karena ada beberapa masalah di handphone saya teman-teman. Aduh sedih banget ya, nggak bisa menampilkan secara utuh. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan tuliskan cara membuatnya di kolom deskripsi. Kita lanjut ke videonya ya teman-teman. Ini sudah saya tambahkan cairan tapioka sebanyak 1 sendok makan yang dicampur air bersih secukupnya ke dalam kuah kolaknya ya teman-teman, dalam kondisi mendidih agar tercampur rata teman-teman, tidak bergerindil si tepung tapiokanya. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman. Ini tuh enak banget, manisnya pas, candilnya juga enak banget. Teman-teman bisa coba ya. Dan ini cocoknya untuk sajian takjil ya teman-teman. Meskipun tidak di bulan Ramadan, teman-teman bisa save dulu deh resepnya. Setelah kolak candil biji salaknya matang, saya akan pindahkan ke dalam tin wall 400 ml seperti ini ya teman-teman. Karena ini selain untuk dimakan sendiri, ada beberapa pesanan customer juga yang pesen kolak candil biji salak. Untuk isi satu tin wall ini kurang lebih sebanyak 30 buah candil biji salak ya teman-teman. Sekarang saya mau bikin kuah santannya ya teman-teman. Saya menambahkan 200 ml air bersih dan 2 bungkus santan instan yang ukuran 65 ml teman-teman. Jangan lupa diberi garam agar rasanya lebih gurih. Lalu agar harum kita taburkan atau kita kasih beberapa lembar daun pandan ya teman-teman. Setelah mendidih, kita beri secukupnya tepung tapioka yang sudah dicairkan sampai kekentalannya sesuai dengan teman-teman inginkan. Dan ini kuah santannya sudah matang ya teman-teman, sudah mendidih dan kekentalannya sudah sesuai yang saya inginkan. Saya mau pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Dan ini tahap terakhir kita ya teman-teman, kolak biji salak kita sudah selesai. Ini saya mau coba ya teman-teman, saya mau tuangkan santan kentalnya ke dalam kolak biji salaknya.
Dan saya mau coba ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya saya mau aduk-aduk dulu ya teman-teman, agar si santan dan kuah candilnya merata. Jadi rasa gurih manisnya itu makin mantap. Dan bisa dilihat ya teman-teman, dalam candilnya itu matang dengan sempurna. Ini rasanya kenyal banget teman-teman. Jadi antara komposisi ubi dan tepung tapiokanya ini pas banget teman-teman. Tidak terlalu kenyal tapi tidak juga terlalu lembek. Pokoknya ini recommended banget dibikin di rumah teman-teman. Bahkan untuk ide jualan saya jamin laris manis teman-teman. Sekian untuk video kali ini ya teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga video yang saya share bermanfaat untuk teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.